Pada episode ini, kita akan bahas fakta. Cina itu nyetak duit 4 kali lipat dalam 10 tahun terakhir untuk memperkuat ekonominya. Apakah inflasi? Tidak, malah maju negaranya. Apakah diembargo oleh elit global? Juga tidak. Jadi sebenarnya musuh kita yang sesungguhnya adalah kebodohan dan ketakutan kita sendiri. Serial video ini adalah investigasi jurnalistik yang diterbitkan oleh portal berita FNN dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengawal tujuan bernegara tanpa motif ekonomi, politik maupun jabatan. Investigasi jurnalistik ini dilakukan untuk membangkitkan kesadaran rakyat dan sebagai bahan rujukan dalam mengatasi persoalan krusial bangsa. Kita lihat uang M2 yang diedarkan oleh Cina. Kita selalu bicara dengan data, bukan asal ngecap. Datanya selalu ada di layar. Data ini diambil dari Bank Sentral Cina. Dalam 10 tahun terakhir, Cina nambah uang dalam peredaran sekitar 4 kali lipat. Apa artinya nyetak duit 4 kali lipat? Kalau diterapkan di Indonesia, uang M2 yang diedarkan per November 2020, 6.817 triliun rupiah. Cina terbitkan uang 4 kali lipat itu kalau diterapkan di Indonesia sama dengan terbitkan uang sekitar 27.000 triliun rupiah dalam 10 tahun. Sudah pasti bisa bayar utang 6.000 triliun kalau punya political will. Masalahnya memang gak ada political will. Karena apa? Terutama karena takut inflasi. Sekarang kita lihat fakta. Cina terbitkan uang 4 kali lipat dalam 10 tahun. Apakah pernah dengar Cina inflasi parah? Pasti tidak. Padahal dalam 10 tahun terakhir itu, Cina menerbitkan uang dengan rasio yang sama dengan Zimbabwe, 4 kali lipat. Kenapa Zimbabwe inflasi parah, sementara Cina tidak inflasi? Untuk itu, kita harus pahami dulu fakta tentang inflasi yang tidak sepenuhnya diajarkan di sekolah. Bagian terpentingnya justru disembunyikan. Prinsip dasar inflasi itu sangat sederhana. Hukum penawaran dan permintaan, supply and demand. Penawaran itu jumlah uang yang beredar di suatu negara. Permintaan itu kebutuhan barang dan jasa. Sangat simpel. Selama penawaran dan permintaan seimbang, nggak akan inflasi. Itu pasti. Contoh sederhananya, kalau di Indonesia cuma beredar duit Rp10.000 dan barang yang dijual cuma 1 mangkok bakso, maka harga 1 mangkok bakso itu Rp10.000. Kalau pemerintah nyetak duit 100 kali lipat jadi Rp1.000.000 dan permintaannya juga nambah jadi 100 mangkok bakso, tetap aja harga semangkok bakso itu Rp10.000. Jadi bukan soal nyetak duitnya, tapi soal demand atau kebutuhan sesuai pertumbuhan ekonomi. Yang jadi masalah itu, kalau uang yang beredar naik 100 kali lipat jadi Rp1.000.000, tapi kebutuhan barang sebenarnya cuma 1 mangkok bakso, maka harga 1 mangkok bakso itu naik dari Rp10.000 jadi Rp1.000.000 per mangkok bakso. Dan itulah yang terjadi di Zimbabwe. Kenapa Zimbabwe inflasi? Karena nyetak duit 4 kali lipatnya cuma dalam setahun terakhir. Dalam setahun itu sebenarnya nggak ada pertumbuhan ekonomi. Duitnya dipakai buat belanja konsumtif. Persis seperti di Indonesia. Pasti inflasi. Cina itu nyetak duit 4 kali lipat rata dalam 10 tahun. Sesuai pertumbuhan ekonomi. Makanya nggak hyperinflasi. Duitnya dipakai secara produktif buat memperkuat ekonominya. Ekonomi mandiri. Itulah pinternya Cina. Mereka gunakan sistem global yang korup untuk memperkuat ekonominya sendiri. Itulah yang namanya financial engineering, yang sebenarnya biasa dilakukan oleh swasta. Memanfaatkan sistem untuk menambah kekayaan, bermain dalam sistem tanpa melanggar hukum. Cina itu bajunya doang komunis, kelakuannya kapitalis. Kita lihat fakta yang tak terbantahkan, yaitu dilihat dari pasar modal terbesar di dunia. Pasar modal itu adalah pasarnya kapitalis. Kita lihat, 2 pasar modal terbesar di dunia, dua-duanya di New York, Wall Street dan Times Square. Nomor 3, 4, dan 7, tiga-tiganya di Cina, Hong Kong, Shanghai, dan Shenzhen. Mau bukti apa? Cina adalah kapitalis berbaju komunis.
itulah surga dunia kapitalis yang sesungguhnya. Dan financial engineering itu adalah ilmu barat, ilmu kapitalis, bukan ilmu komunis. Tapi Cina justru melakukan financial engineering lebih berani dari negara-negara barat, sehingga negara-negara barat pada kaget sendiri dengan majunya ekonomi Cina. Kembali pada hukum penawaran dan permintaan, sekolah tidak mengajarkan bahwa uang yang beredar itu sebenarnya tidak memandang apakah nyetak duit sendiri ataupun utang. Uang adalah uang, walaupun utang dalam dolar, begitu masuk rekening di Indonesia, tercatat sebagai M2 rupiah dalam peredaran. Ini buktinya. Jadi, yang bikin inflasi itu bukan soal nyetak duit sendiri atau utang, tapi soal penggunaannya harus seimbang dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau cuma dipakai belanja doang, sudah pasti inflasi seperti di Zimbabwe. Misalnya, kita nyetak duit 100 triliun buat danai proyek kereta api cepat Cina. Inflasi atau tidak? Pasti tidak, karena uangnya dipakai buat bayar kontraktor-kontraktor di Cina. Beredar juga enggak di Indonesia. Nggak mungkin inflasi. Di Cina pun nggak akan inflasi, karena duitnya memang pendapatan yang membuat ekonomi mereka tumbuh. Sebaliknya, kalau uangnya digunakan buat danai anggaran PEN 688 triliun, itu sudah pasti inflasi. Karena walaupun duitnya utang luar negeri, uangnya beredar dan dibelanjakan di Indonesia. Padahal nggak ada pertumbuhan, cuma belanja konsumtif. Persis seperti di Zimbabwe. Hasilnya, utang nambah sampai nggak sanggup bayar bunga, inflasi parah. Yang kita perlukan adalah investigasi intelijen atau kecerdasan. Beberapa pemirsa minta agar video yang di take down di-upload kembali. Ya nggak bakal bisa. YouTube bukan cuma take down, tapi kasih strike. Upload lagi ya kena strike lagi. 3 kali strike, channel diblokir. Juga banyak komen yang isinya trending. Video-video FV101 nggak bakal trending. Contohnya ini. Bulan Oktober tahun lalu, semua video di take down, kena 2 kali strike. Saya tunggu tenggang waktu 3 bulan selesai. Bulan Februari, baru bikin video lagi. Bahkan beberapa video sensitif saya delisted, supaya nggak dijadikan alasan untuk strike. Nggak ada viewers nggak masalah, karena saya nggak monetisasi. Saya memang nggak tayangkan video baru tiap hari atau seminggu berapa kali. Butuh waktu untuk riset, presenting, dan editing. Bukan video asal ngecap dan sehari jadi. Ibarat film Batman, durasinya cuma 2 jam, bikinnya 2 tahun. Itu baru namanya karya seni. Nggak bisa disamakan dengan kualitas sinetron yang tiap hari tayang. Kalau channel-channel umum yang dimonetisasi, biasanya kena 2 kali strike, tetap bikin video baru, karena nggak mau kehilangan pendapatan. Akhirnya kena 3 kali strike dan dibredel. Sebenarnya monetisasi itu wajar, penghargaan buat yang bikin video. Masalahnya, di kita ini sering diselewengkan jadi motif cari duit dengan bikin konten-konten bombastis, tapi ngawur, tidak berdasarkan fakta. Karena motivasinya memang bukan mencari dan menyampaikan kebenaran, tapi cari jumlah viewers dan subscribers. Viva Republik Indonesia, salam people power.